Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, di video kali ini di sini saya akan bahas HP si the best nih teman-teman. HP Poco X3 Pro ya. Bagaimana di awal tahun 2022 ini, apakah masih worth it? Jelas ini masih worth it teman-teman. Dilihat dari spesifikasi dan juga nanti saya akan coba tes performa, GPU, gaming dan juga kamera. Nanti saya akan coba bahas di belakang teman-teman. Nah, di sini saya sudah menggunakan versi MIUI terbaru untuk Poco X3 Pro yang saya pegang ini di MIUI 12.5.5 Enhanced. Nah, bagi teman-teman di sini yang menginginkan untuk patch keamanan terbaru, jelas ya di versi MIUI 12.5.5 Enhanced ini sudah yang terbaru ya untuk patch keamanannya. Harusnya nih sekarang ini di tahun 2022 Januari Februari lah itu harusnya sudah ada update lagi patch keamanan, tapi mudah-mudahan nanti di sini sudah update ke MIUI 13 dan menggunakan Android 12. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya itu patch keamanannya sudah di 2021 akhir ya, bulan 11. Nah, sekarang sudah Januari, ini harusnya memang sudah ada update lagi teman-teman. Kemudian kita coba lihat lagi di sini di bagian status keamanan. Nah, untuk update Google Play di sini ya, ini sudah di 1 Desember 2021, udah akhir tahun kemarin. Ini sudah yang terbaru teman-teman. Jadi ini sangat aman banget untuk teman-teman digunakan daily, apalagi kalau misalkan ingin menginstal aplikasi-aplikasi penting misalkan Brimo, BCA dan lain sebagainya, internet banking, ini sangat aman banget teman-teman, seperti itu untuk di patch keamanannya. Dan oke, di sini kita coba untuk tes di performa. Di sini saya menggunakan Antutu Benchmark versi 9. Nah, di sini kita akan coba uji ya teman-teman, dan di sini saya tanpa menggunakan mode performa. Nah, jika kita di sini aktifkan mode performa, ini pasti untuk skor Antutunya itu akan lebih tinggi. Dan di sini saya tidak aktifkan teman-teman. Kita coba lihat tes di sini, dan mungkin saya akan coba skip karena ya tes ini lumayan lama teman-teman. Nanti banyak memakan waktu di video ini. Nah, ini saya sudah skip seperti ini sampai nanti kita coba lihat hasil akhirnya berapa nih teman-teman. Nah, oke, ini dia skor akhir dari tes uji untuk Antutu Benchmark versi 9. Kita mendapatkan 548.000 dan ini saya tanpa mengaktifkan mode performa. Nah, kalau mengaktifkan mode performa ini akan jauh lebih tinggi. Nah, kita coba lihat di sini untuk GPU yaitu OpenGL itu sudah 3.1 plus AEP. Kemudian juga Vulkan itu skornya udah lumayan teman-teman ya, udah tinggi-tinggi lah. Jadi untuk sekelas Poco X3 Pro ini sudah sangat worth it banget untuk performa. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba lihat di GPU Mark Benchmark dan mendapatkan skor 1.824.000. Ini sudah tinggi banget untuk grafis teman-teman. Jadi untuk memainkan game udah enak banget. Kita coba lihat di sini FPS maksimal yang kita dapat untuk uji tes ini berapa. Oke, kita dapat di 336. Kemudian untuk rata-ratanya 250-an ya, 240 itu ya. Kemudian untuk FPS minimum itu di 162 dan itu bisa turun sampai di 150-40-an teman-teman. Ini udah keren, udah kencang banget lah ya untuk sekelas Poco X3 Pro si the beast ini. Untuk gaming, untuk pengolah grafis ini udah enak banget. Oke, selanjutnya di sini saya coba tes CPU throttling. Nah, di sini saya menemukan beberapa kendala teman-teman. Sini saya coba tes 5 menit saja ya. Nah, dalam waktu 5 menit ini berbeda banget dengan kemarin ini saya coba bahas untuk Poco X NFC. Nah, di Poco X3 Pro ini ternyata malah ada banyak throttling. Nah, itu dia teman-teman, banyak garis merah seperti ini ya. Ini selama 5 menitan, kurang lebih seperti ini. Tapi dia stabil di paling atas ya. Ini mungkin karena temperatur. Nah, kita lihat di sini kita mendapatkan skor di maksimalnya di 197 dan juga untuk rata-ratanya di sini di 152 dan di minimumnya di 126. Nah, jadi grafisnya seperti ini teman-teman. Ini ya sepertinya untuk Poco X3 Pro ini di MIUI 12.5.5 Enhanced ini dibatasi untuk performa. Nah, selanjutnya di sini saya untuk gaming ya atau security saya menggunakan versi 5.6.9 yang sudah support Smart Toolbox teman-teman di Poco X3 Pro. Nah, kita coba lihat di sini di bagian keamanan, kemudian ke bagian video toolbox ya atau kotak alat video. Nah, ini sudah support Smart Toolbox teman-teman. Ini sangat berguna sekali untuk saya ya, terutama karena ya ini bisa mengaktifkan folding window secara langsung di pinggir seperti ini teman-teman. Jadi lebih cepat seperti itu nih contoh ya.
Nah, untuk game turbo di sini saya sudah aktifkan GPU setting, teman-teman. Bagi teman-teman di sini yang bertanya-tanya kenapa yang saya tidak ada, nah ini perlu diaktifkan secara khusus. Saya sudah buat tutorialnya di channel ini, teman-teman. Tinggal dilihat saja. Nah, di sini juga kita sudah bisa menambahkan dan juga kita bisa masuk ke setting. Sudah tidak ada bug, teman-teman. Sudah di-fix ya, seperti itu. Dan di sini untuk GPU setting seperti ini, dan di sini di bagian setelan tambahan khusus untuk GPU Adreno di sini sudah ada tambahan visual yang ditingkatkan. Jadi kalau kita misalkan mengaktifkan ekstrim di situ akan sangat bagus sekali untuk grafis, tapi HP-nya akan sangat panas. Maka dari itu sebaiknya harus menggunakan fan cooler kalau misalkan menggunakan fitur ini, teman-teman. Oke, di sini saya akan coba tes gaming. Yang pertama mungkin saya akan coba tes Genshin Impact dengan settingan tertinggi di GPU settingnya, teman-teman. Oke, yuk kita langsung saja masuk ke gamenya. Nah, di sini kita sudah masuk di gamenya dan kita lihat di sini untuk FPS. Nah, itu di pojok kanan atas ya. 60 itu bukan berarti si gamenya ini 60 stay di 60. Itu pembaca kalau misalkan refresh layar saat dipakai game ini bisa support sampai 60 fps, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, itu yang kecil power monitor itulah yang real pergerakan atau perjalanan dari si gamenya. Kita coba lihat dulu settingan untuk grafis. Di sini saya menggunakan settingan menengah dengan FPS-nya di set di 60 ya. Seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, kita coba lihat di sini ya di bagian FPS tuh. Nah, ya di sini juga saya tanpa menggunakan mode performa. Nah, itu ya. Saya tidak menggunakan mode performa dan kita coba lihat di sini ketika battle ya. Nah, ini dia. Ini untuk rata-ratanya FPS-nya tuh kalau misalkan teman-teman kelihatan bisa lihat ya di 40, 45 standar lah ya. Yang pasti ini stabil, untuk frame drop-nya pun enggak ada sih, cuman jarang sekali gitu kan teman-teman, seperti itu ya. Nah, ini di MIUI 12.5.5 yang enhanced atau yang terbaru ini untuk Poco X3 Pro, teman-teman. Nah, jadi seperti inilah ya untuk gameplaynya. Nah, jadi teman-teman di sini yang mau minang si ini HP ya wajib simak dulu video ini biar nggak nyesal nanti kalau misalkan beli. Tapi kalau misalkan beli juga nggak bakal nyesal sih, karena performanya memang luar biasa untuk si the best ini, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini saya coba tes game PUBG New State. Nah, ini dia teman-teman. Saya coba ini di settingan maksimal dan di settingan ultra ya. Oke. Nah, kita coba lihat di sini teman-teman. Ya, ini untuk pergerakan, kemudian gameplay ya. Ini udah enak banget, dan situ saya coba ya. Ini gamenya support sampai di 90 fps, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat itu ya, itu di bagian game turbo itu kedeteksinya 80-an fps, 87 bahkan 89 fps. Nah, jadi game ini support untuk di Poco X3 Pro sampai di 90 fps, teman-teman. Ini udah keren banget. Nah, kita coba lihat di sini di bagian setting ya. Di sini saya sudah menggunakan settingan grafis maksimal dan untuk grafisnya ultra, dan di sini saya menggunakan API grafis Vulkan. Nah, itu teman-teman bisa dilihat ya, itu sampai di 81 fps ya, 89 90 fps untuk PUBG New State ini ya. Oke, nah selanjutnya di sini kita coba lihat ya ini ya gameplaynya. Nah, itu dia teman-teman ya. Ini ada musuh, kita coba tembak dan seperti ini. Dan ini luar biasa banget untuk Poco X3 Pro ya, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini saya coba main Mobile Legends, dan di sini untuk refresh rate-nya hanya temu sampai tinggi saja. Kalau misalkan ingin merasakan sampai di ultra 2 kali sampai 120 atau fps di 100 fps itu harus dengan menggunakan cara khusus ya. Saya juga sudah buat di Wahyu Zekta tutorial untuk cara membukanya. Nah, di sini ini defaultnya saja seperti ini ya. Ini juga sudah enak banget sebetulnya, sama sekali nggak ada frame drop seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa dilihat ini ya. Ini gameplaynya udah keren banget ya. Jadi ya untuk Poco X3 Pro di kelas harga sekarang ini udah mulai pada turun nih teman-teman. Untuk Poco X3 Pro ini sangat recommended sekali, sangat worth it sekali ya untuk gaming. Mantap nih pokoknya teman-teman ya. Selanjutnya di sini game terakhir ya, ini Chamberlain. Saya coba tes. Di sini saya mendapatkan FPS di 50-60 fps dengan setelan rata kanan di ultra. Tetapi kalau misalkan kita coba custom ya untuk settingan grafisnya, ada itu satu ya, Ultra HD pokoknya itu keren banget. Nah, di situ kita di Poco X3 Pro ini mendapatkan FPS di 30-an. Tapi kalau menurut saya settingan di ultra saja ini udah cukup teman-teman. Ini udah keren banget untuk grafisnya ya. Jadi untuk gaming memang Poco X3 Pro ini sangat worth it banget, apalagi di awal tahun ini harganya pun juga sudah pada turun teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba tes kamera teman-teman ya, dari foto dan juga video.
Oke teman-teman, di sini saya coba tes rekam video 1080p 30 fps dan ini hasilnya bagaimana untuk kestabilannya teman-teman. Oke, nah ini ya. Kita akan coba balik lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Bagaimana untuk kestabilannya? Kita coba lihat di sini untuk autofokusnya. Oke. Cepat ya. Nah, untuk autofokusnya cepat dan bagaimana untuk suaranya? Apakah bagus? Oke. Nah, ini dia teman-teman. Oke, teman-teman, di sini saya coba tes di 1080p 60 fps. Nah, ini dia. Bagaimana menurut teman-teman untuk kualitasnya? Ya. Oke. Kita coba ke sini. Nah, ini agak cepat saya jalannya. Oke, kita coba autofokusnya. Oke, cepat ya, hampir sama dengan di 1080p 30 fps. Oke, ini cukup mantap sekali ya. Biasanya saya kalau rekam menggunakan Poco X3 Pro, itu saya biasanya dengan menggunakan 1080p 60 fps teman-teman. Oke, ini udah keren banget ya, mantap. Oke teman-teman, di sini saya coba tes di 1080p 30 fps ultra wide-nya ya. Nah, ini untuk ultra wide sendiri kameranya peak focus teman-teman ya. Jadi nggak autofocus, jadi hasilnya seperti ini. Tapi kalau menurut saya di sini udah cukup stabil ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Kita coba di sini sedikit agak lari ya. Nah, seperti itu. Ini juga mundur. Nah, ini teman-teman ya. Jadi hasilnya kalau menurut saya ini udah oke banget. Karena juga ini ada pengaruh dari SoC-nya ya, series 800 ya, Snapdragon. Ini udah keren banget teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya coba video selfie ya, seperti ini. Nah, ini ya hasilnya seperti ini. Kalau menurut saya ini udah stabil ya, keren. Nah, oke, di sini saya akan coba membelakangi cahaya ya. Apakah masih kelihatan atau tidak? Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini saya membelakangi cahaya tuh. Langit juga putih sih di sini ya kelihatannya. Tapi wajah saya masih terlihat jelas. Ini udah oke kalau menurut saya, udah keren ya. Oke, ini untuk kamera depan. Mantap. Oke teman-teman, di sini saya coba tes kamera depan dan di sini saya sudah menggunakan fitur yang menarik di Poco X3 Pro, yaitu fitur bokeh. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, di belakang itu jadi blur bokeh. Cuman kekurangannya video ini ukurannya itu 720p teman-teman, seperti itu ya. Jadi otomatis agak sedikit pecah. Tapi kalau menurut saya sih udah oke banget lah ya, udah keren banget untuk kualitas videonya. Kalau misalkan ingin tidak terlalu blurnya atau ingin blurnya rapi, kalau bisa ini di setnya saja di 50. Kalau di sini saya setnya di 100 teman-teman. Jadi ini adalah set maksimal untuk bokeh. Jadi seperti ini hasilnya. Nah, tapi kalau menurut saya udah oke lah ya. Apalagi ini stabil ya videonya. Nah, ya ini udah keren banget. Tuh ala-ala vlog bokeh gitu ya. Ini bisa kok di Poco X3 Pro. Keren. Oke teman-teman, di sini saya coba tes di mode Pro dan di sini saya menggunakan mode bingkai film ya. Ini sejenis video sinematik ya, seperti ini teman-teman. Di sini juga saya membuat autofokusnya menjadi manual. Nah, seperti ini ya. Keren banget. Kita coba ke sini. Nah, ini dia teman-teman ya. Ala-ala blur ya, seperti ini. Jadi seperti inilah ya, keren. Ini saya posisinya di 1080p 60 fps teman-teman. Oke. Oke, sekarang di sini saya coba dua video dan ini adalah fitur menarik juga di Poco X3 Pro ataupun di Poco X NFC juga udah bisa ya. Jadi kelas-kelas mid range ini udah bisa, bahkan HP-HP sekarang juga ini mulai ada nih fitur seperti ini ya. Seperti itu teman-teman. Ini udah keren banget. Dan kalau misalnya kita ingin berubah atau ingin merubah tampilan pada saat merekam juga bisa teman-teman. Contoh seperti ini ya. Saya akan ubah yang saya jadi kecil, ini jadi besar. Nah, seperti ini. Udah bisa teman-teman, keren. Ini bisa sambil untuk vlog ya. Ini keren banget. Ini fitur paling keren kalau menurut saya bagi teman-teman di sini yang suka vlogging.
Oke, jadi Poco X3 Pro ini udah cocok banget kalau menurut saya. Ini udah keren banget teman-teman. Nah, ya. Oke, bisa sambil kita review ini pohon apa, ini pohon apa ya, ini pohon apa gitu kan teman-teman. Seperti itu udah keren banget. Sip lah pokoknya ya untuk Poco X3 Pro. Keren. Oke, saatnya masuk ke kesimpulan untuk Poco X3 Pro di awal tahun 2022 ini bagaimana teman-teman? Ya, pastinya masih sangat worth it banget setelah kita tadi coba tes dari performa ya AnTuTu Benchmark versi 9, kemudian juga GPU Mark Benchmark, kemudian kita lihat juga CPU tes throttling ya, seperti itu. Kalau menurut saya ini masih sangat worth it banget. Kemudian juga tes gaming tadi sangat worth it banget. Dan di sini kita sudah coba tes tadi ya AnTuTu mendapatkan skor di 548.000 dan ini saya tidak menggunakan mode performa. Kalau misalkan menggunakan mode performa ini pasti akan jauh lebih tinggi untuk nilai AnTuTu-nya teman-teman. Ya, di sini juga sudah menggunakan MIUI versi terbaru ya. Nah, ini ya sudah terbaru 12.5.5 enhance dan juga untuk patch keamanan juga sudah yang terbaru. Jadi ini sangat aman sekali bagi teman-teman kalau misalkan ingin dipakai daily ya atau sehari-hari, termasuk juga kalau misalkan kita menginstal aplikasi-aplikasi penting seperti Brimo, BCA yang seperti itulah internet banking, ini sangat aman teman-teman. Selanjutnya dari segi kamera kalau menurut saya untuk Poco X3 Pro ini masih bagus ya. Meskipun kameranya 48 megapiksel tetapi memiliki fitur yang lengkap. Termasuk yang paling saya suka itu adalah fitur yang kamera depan dan kita bisa ubah menjadi bokeh. Itu udah keren banget teman-teman, seperti itu. Dan kekurangannya di sini kalau menurut saya sih untuk Poco X3 Pro ataupun Poco X NFC itu di bagian desain. Karena ya tebal gitu teman-teman, kameranya pun emang agak menonjol tapi nggak masalah sih ya, seperti itu. Yang pasti untuk performa dan lainnya ini masih sangat worth it banget di tahun ini. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.